Jadi sambil membawa kadonya masing-masing, kita buat satu baris. Lalu setelah itu Romo akan memberkati secara tidak berkat anak, melainkan setelah bumi ini anak-anak akan berbaris mempersembahkan kadonya untuk bayi Yesus. Terima kasih. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita. Pas ada demi kelancaran kita pada sore hari ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, mohon yang membawa handphone atau alat komunikasi segera dinonaktifkan atau minimal disilent. Terbendung dalam kain langit dan terbaring di dalam palu. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan kemegahan, melainkan kesederhanaan. Baik. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia, beribu-ribu abad, sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad, sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12 setengah sudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Di Bethlehem daerah Yudea, Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu
agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putra-Mu yang tunggal yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Telah nampak kepada kita kebaikan dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati ikhlas mempersembahkan doa-doa kepadanya, Sang Bayi Mungil yang istri dan anak-anak kami kepadamu di hadapan mereka dan seluruh umat-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami sering menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai bapak keluarga terhadap istri dan anak-anak kami. Semoga penjelmaan-Mu menjadi manusia menjadi kekuatan kami untuk lebih setia dan tanggung jawab atas tugas yang telah Kau berikan kepada kami. Kami umat-Mu sangat mencintai. Ya Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi manusia dari Roh Kudus dan rahim perawan Maria menjadi tempat perjumpaan surga dan bumi kami. Kami mohon ampun karena kami sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab terhadap suami dan anak-anak kami. Kami kurang sabar dan tabah menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Berilah kami rahmat untuk lebih beriman kepada belas kasih dalam upaya kami mendidik dan membesarkan anak-anak dan kesetiaan akan perkawinan yang telah Kau satukan dalam sakramen kudus. Kami umat-Mu sangat mengasihi-Mu. Dengan rasa gembira kami, karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Kami datang dan membawa kado-kado mungil untukmu, tapi kami bingung mencari apa yang paling Kau senangi, karena Kau punya segalanya. Tetapi kami tidak habis mengerti karena Engkau lahir di tempat yang hina, tidak seperti kelahiran kami. Maka kini kami datang membawa bingkisan mungil berisi dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami sering nakal dan membantah nasihat orang tua. Maka ya Yesus sahabat kami mohon rahmat, kesucian dan kerendahan hati agar kami dan menghormati orang
tua, dan para pendidik kami. Kami umat-Mu saya sangat menyayangi-Mu. Ya Yesus, suri teladan kami. Kami para remaja Katolik datang kepadamu dengan penuh syukur dan harapan. Dalam masa remajamu, Engkau telah memilih dan menjalani jalan hidup yang mampu menunjukkan dan memberikan tujuan dan arti dari kehadiran-Mu di bumi. Namun kami sering memilih dan menjalani jalan kehidupan yang bertentangan dengan tujuan kami berada di bumi ini. Kami cenderung memilih jalan yang membawa kami pada kehancuran hidup kami. Maka kami mohon, ya Yesus, berilah kami kekuatan dan rahmat agar kami mampu memilih dan menjalankan jalan hidup yang benar, agar kami mampu menemukan tujuan dan arti keberadaan kami. Kami umat-Mu sangat merindukan-Mu. Ya Yesus, rekan kerja kami yang setia, dalam hidup-Mu Engkau telah mengajarkan kami agar tetap setia dalam panggilan hidup dan selalu memuliakan Allah dalam setiap langkah hidup kami. Kami sering kurang setia dalam panggilan hidup kami, baik sebagai mahasiswa maupun mahasiswi, sebagai karyawan maupun karyawati. Kami sering tidak menunjukkan jati diri kami sebagai pengikut-Mu dalam usaha, pekerjaan, dan hidup kami. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia dalam panggilan hidup kami, mampu menjadi benar-benar pengikut-Mu yang selalu mengamalkan ajaran cinta kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada akhirnya, buatlah kami selalu memuji dan memuliakan Allah dalam setiap nafas hidup kami. Kami umat-Mu sangat mengagumi-Mu. Cahaya dari kegelapan bagi orang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabda-Mu yang menjadi manusia itu, mencahayakan dalam terbang karena iman dalam hati kami. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita sangat bersyukur boleh berkumpul pada sore ini untuk bersama-sama merayakan liturgi kelahiran Yesus Kristus. Besok akan kita peringati peristiwa agung ini, yaitu Allah yang maha mulia dan maha kuasa berkenan menjelma menjadi manusia agar manusia dapat dibawanya kepada Allah. Ini kalau perayaan yang idealnya ya, karena malam hari ada perayaan, pagi hari tetap ada perayaan, tetapi kita satukan perayaan ya hari ini saja, jadi tidak apa-apa. Yang penting niat kita pada sore ini merayakan kelahiran Tuhan. Jadi kita rayakan hari kelahirannya di Balungan yang kita gambarkan ini, kita rayakan di hati dengan sepenuh hati. Maka saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati kita untuk perayaan istimewa ini. Kita nih sejenak memohon ampun agar kita diampuni dosa-dosanya dan dilayakkan untuk merayakan karya keselamatannya ini. Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Marilah kita berdoa. Pada perayaan syukur ini kita juga mengucap syukur atas ulang tahun pertama anak Angelina Jesslyn Galus. Kita berdoa agar anak ini juga menjadi anak yang berkembang dalam iman, harapan, dan cinta karena dibimbing, didampingi oleh keluarga yang baik. Ya Allah yang Maha Mulia, kami bersuka cita karena dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menyatakan diri kepada kami. Dialah cahaya dalam kegelapan, keselamatan dalam bahaya, dan kedamaian dalam kegelisahan kami. Maka kami mohon, gerakkanlah kami untuk menyebarluaskan sukacita itu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenaran bersinar seperti cahaya, dan keselamatan menyala seperti sulur. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Ketika Paulus berada di Antiokhia, di daerah Pisidia, ia berkhotbah di dalam rumah ibadat demikian: Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah ibu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Emmanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai anak itu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi Natal sore ya. Iya. Selamat datang di gereja kita. Gereja ini jadi penuh karena hari ini istimewa banget ya. Kita sangat bersyukur hari ini. Semoga sehat semua. Ada sukacita gitu ya. Lihat kiri kanan dulu dah. Temannya baru loh. Bajunya baru, ada yang baru. Ada saudara yang baru juga datang di gereja ini. Selamat datang. Kita sangat bersyukur karena hari ini sungguh istimewa kita merayakan Natal di tempat ini. Tidak hujan juga ya, khawatir juga kalau kemarin bukan hujan bagaimana, pasti nggak akan seperti ini. Mungkin lari ke sana ke sini cari tempat teduh. Semua bisa berteduh ya. Kita bersyukur karena sungguh hari ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk keluarga, untuk semua yang bisa hadir. Kita melihat tema yang diambil oleh Kongregasi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ini, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pulanglah mereka itu siapa ya? Mereka itu Anda nanti baca-baca ya dalam kisah kelahiran Yesus yang dibacakan itu. Jadi ini berbeda dengan tema itu, tapi tema ini yang dipilih. Mereka itu adalah orang Majus ya. Ada 3, ini sudah ada 1, 2, 3. Yang kecil-kecil, tapi ini sangat unik loh ini. Saya bisa mendekat ya. Saya kalau Natal itu senang lihat buah ya. Ada yang bentuk buah itu. Ada 3 orang Majus itu ya. Mereka datang dari jauh. Pasti tidak mudah karena di mana dia lahir itu ya.
tempatnya di mana. Pasti ada tantangan, hambatan, dan kesulitan yang tidak diceritakan dalam kitab suci. Seperti kalau kita mencari tempat ini, kita tidak tahu jalannya, mencari, bertanya ke sana ke sini, mungkin juga tidak sampai kalau kita tidak penuh perjuangan. Jadi 3 orang Majus itu orang yang mau berjuang betul untuk menemukan Yesus yang dikatakan mau lahir di dunia ini. Dan dia bertanya kepada Herodes itu ya, dan diberitahu, nanti kalau kamu sudah tahu dia lahir, juga beritahu aku supaya aku bisa menyembahnya. Tetapi hatinya Herodes kan, aku akan membunuhnya gitu kan ya. Lalu mereka bersyukur dan terus mencari, dan sampai akhirnya bertemu dengan ini bayi yang kecil itu ya, kecil sekali. Bayi yang mesti kecil ya, tapi baru betul ini, baru dibuka, baru diberkati, baru dipakai untuk tahun ini. Tahun depan itu sudah ganti ya. Yesus yang di palungan itu, kecil, di kandang tempat makanan dia. Jadi gambarannya itulah, kadang itu merenungkan Natal itu ada banyak versi, tetapi gereja itu mengajak supaya kita ada sampai pada palungan itu, sampai tempat itu yang kecil itu. Palungan itu kan tempat makan ya, makanan kambing, domba. Jadi palungan itu tempat makan, tapi di situ ada Yesus. Dan kalau kita secara lebih luas sebagai orang Katolik itu, kalau sakramen Ekaristi itu juga menyantap Yesus kan ya. Tubuh Kristus kita makan loh. Dan kita itu menjadi domba-domba yang tumbuh subur. Kita menjadi orang-orang yang bertumbuh imannya berkat dia. Maka sebenarnya dialah satu-satunya keselamatan yang kita terima dalam iman Katolik, dan kita diajar untuk terus bersyukur, terus bertumbuh di dalam kehidupan ini. Meskipun tantangan ya ada, hambatan ada, kesulitan ada, kita tetap bersukacita karena dia. Lalu ceritanya para 3 orang raja itu memberi Yesus apa? Dia menuntut lalu memberikan kado ya. Nanti anak-anak akan memberi kado, orang-orang tua juga akan memberi kado, mungkin dengan simbolik, tetapi makna itu sangat dalam artinya ketika kita memaknai secara rohani. Kado yang diberikan oleh kita apa? Nah, kita renungkan sedikit ya. Kalau raja itu memberikan kado pertama emas, emas ya. Ada yang pernah pegang emas? Mas Joko, Mas Rugi, pernah pegang emas betulan? Pernah ya? Pernah memperhatikan emas betul? Kalau saya kalau Ekaristi itu biasanya yang asal itu untuk piala itu emas tuh. Saya waktu tabisan itu diberi emas yang sangat bagus itu. Jadi emas itu kalau dipegang sedikit dengan goresan tangan itu kelihatan loh. Bahkan kena hembusan napas saya aja langsung kelihatan ada menjadi buram. Tapi kalau bilang isi lagi. Jadi kalau ada apa-apa jejaknya ada di emas itu. Gak percaya nanti pegang yang terbuat dari emas itu. Disebul gitu aja buram-buram kelihatan, jejak itu kelihatan. Emas itu menandakan hati yang bersih, murni, suci. Jadi kado kita kepada Tuhan Yesus juga harus yang suci ya, kado yang suci, yang bersih, yang murni. Jadi apapun persembahan kita itu harus disertai dengan ketulusan hati. Tapi saya itu bicara banyak dengan salah satu romo rumah. Apapun yang kita lakukan itu kalau dengan hati yang besar, cinta yang besar, artinya dengan tulus, itu bisa membawa dampak yang besar. Kata Suster Elisia itu dari Kalkuta itu, berbuatlah sesuatu yang
besar, yang kecil tetapi dengan hati yang besar. Nah, kado itu seperti itu, harus dengan hati yang cinta betul, cinta yang besar. Lalu kalau yang mur ya, mur itu sebenarnya kurban. Kita mengorbankan banyak hal untuk menjadi baru. Ada banyak yang dikorbankan. Pengalaman masa lalu dikorbankan untuk Yesus itu. Jadi banyak hal yang perlu ditinggalkan ketika kita mengenal Yesus. Artinya itu nanti kalau diterjemahkan sampai pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, itu kita diajak untuk meninggalkan yang pernah kita jalani yang mungkin tidak baik dan mencari peluang untuk mencari yang baik itu yang mur. Kalau kemenyan itu kira-kira apa ya? Pernah lihat kemenyan ya? Para perokok itu biasanya pakai kemenyan ya. Baunya itu enak. Saya tidak merokok jadi kalau bau bisa pusing. Kalau itu biasanya pakai itu ya. Ratus juga kalau pakai kemenyan itu kita begitu bisa pusing itu kalau nggak biasa menghirupnya. Tapi yang biasa menghirup pasti menikmati. Tapi itu gambaran bahwa kita harus meninggalkan diri juga. Ya mungkin pikiran kita, argumentasi kita kadang seringkali tidak baik dalam hidup itu. Perlu ditinggalkan. Kalau kemenyan itu kan asapnya naik ke atas ya. Mur itu naik ke atas, asap dupa itu naik ke atas. Kita diajak meninggalkan semuanya itu. Kalau kita mau mengenal Yesus dengan baik. Nah, kado-kado seperti itulah yang sebenarnya juga harus kita berikan. Kesucian, mau meninggalkan diri, mau menjadi baru. Bahkan ketika mereka sudah menyembah Yesus dengan penuh sukacita, yang namanya sukacita Natal itu banyak ya. Kalau Romo sukacita Natal itu nggak jumpa dengan orang tua, nggak jumpa dengan orang tua, tapi bersukacita. Bisa tidak? Ya kalau ketemu orang tua sukacita sih, karena di keluarga itu biasanya sukacita itu terjadi otomatis ya. Kalau kita rukun, kalau keluarga yang tidak rukun ya sukacitanya mungkin hilang ya. Males pulang karena tidak rukun. Tetapi kalau keluarga itu rukun, bagaikan surga. Di rumah itu hanya nyaman, makan enak, ngobrol enak, pokoknya enak lah, dipijeti. Nah, di keluarga itu menjadi nyaman, sangat sukacita. Sukacita Natal itu bisa berupa itu, hati yang rukun dengan sesama keluarga. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan sukacita Natal itu sungguh menjadi nyata. Itu kita hidup di dalam banyak perbedaan, namun melalui tema ini kita diajak untuk bisa bersukacita. Natal membawa sukacita. Natal itu sampai akhirnya kalau saya renungkan, Natal itu merupakan sarana bagiku untuk menjadi peduli kepada sesama yang sederhana, yang miskin, yang menderita. Kalau di dalam gua itu kadang dibangun itu ada itu kandang, lalu di sana ada bangunan-bangunan kota tua, megah, hotel berbintang seperti itu kan. Yesus itu lainnya tidak di hotel tapi di kandang. Gambarannya seperti itu. Atau Yesus itu lahir dalam kegelapan. Sebenarnya kiri kanannya terang, tapi yang namanya kandang, kalau dibuat kandang betul itu terharu kita. Kita aja lahir di dunia ini mencari tempat yang nyaman ya. Seorang ibu biasanya kalau melahirkan anaknya kan di rumah sakit ya. Atau orang tua itu mesti mencarikan di rumah yang nyaman lah ya. Kalau saya merenungkan itu, ya ampun, itu Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai surga dan bumi, datang ke dunia, lahir dalam situasi yang seperti itu, tidak nyaman betul.
Tapi itulah gambaran bahwa Allah sebenarnya memilih memakai sarananya itu supaya kita belajar banyak. Jadi kalau kita pesta Natal itu, kalau melihat itu kita belajar banyak. Inspirasi bahwa Yesus yang adalah Allah menjadi manusia itu gambaran yang sangat tidak bisa kita kita introspeksi diri, pasti kita otomatis kita salah. Yang bermanusia itu enggak seperti itu. Tapi Tuhan Allah kita yang adalah Bapa sungguh mau menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Maka saudara-saudaraku, yang namanya gambaran atau dekorasi Natal itu selalu membawa inspirasi yang luar biasa bagi saya, bagi Anda. Natal itu menjadi indah karena hal-hal itu, dan terlebih Yesus itu sendiri yang menjadi makanan untuk saya dan untuk Anda sebagai orang Katolik. Nah, kalau kita memberi kado untuk dia, pada konkretnya kita diajak untuk belajar yang memberikan kado itu untuk saudara kita yang menderita. Saya menggambarkan Natal itu sebenarnya tempat untuk berlatih supaya kita peduli kepada mereka yang sedang tidak beruntung seperti kita hidupnya. Mungkin saat ini menderita, mungkin sakit, mungkin itulah gambaran Yesus yang hadir pada zaman ini. Maka kalau kita hanya pesta Natal hanya untuk hura-hura saja, tidak ada kepedulian, itu saya kira kurang. Maka melalui gambaran yang sederhana itu mau menggambarkan itu. Maka saudara-saudari juga di paroki kita, stasi maupun wilayah itu ada kado-kado. Bagi saya itu menyentuh saya. Saya belajar itu, tersentuh sebenarnya kalau ada itu. Karena ada orang yang berbagi dari mungkin kelebihannya, dari hati yang tulus untuk Yesus. Yesus yang konkretnya adalah saudara-saudara kita yang lemah, yang miskin, yang sakit, dan kita diajak peduli kepada mereka. Saya kira Natal seperti itu artinya sungguh menjadi Natal yang indah. Indah bagiku tapi indah bagi dia. Kita diajak untuk memberi semangat, memberi harapan. Rasa syukur yang kita alami, yang kita terima, tidak kita terima sendiri, tetapi artinya kita bagikan kepada mereka yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang tertimpa bencana atau macam-macam persoalan dalam hidup mereka. Natal yang seperti itu saya kira kita memberi inspirasi. Mari kita meramat agar kelahiran Yesus di hati kita menjadi kekuatan bagi kita untuk makin peduli kepada sesama yang mungkin sedang tidak seberuntung kita. Kita bersyukur bisa merayakan Natal ini dan semoga temannya sungguh membawa kerukunan, sungguh membawa kedamaian, dan kita berani untuk melalui jalan lain. Artinya kita tidak hidup seperti yang lama-lama lagi, yang tidak baik, yang buruk kita tinggalkan. Kita mau pergi melalui dan mengikuti Yesus dengan cara yang baru, dengan hidup yang lebih damai, lebih semangat, lebih hidup lagi. Saudara-saudaraku, mari kita wujudkan itu di tengah kehidupan agar kelahiran Yesus sungguh membawa kehidupan baru bagi keluarga kita, bagi gereja kita, juga bagi masyarakat ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan pembaruan iman kita dengan berdoa syahadat. Ada yang bawa teks? Nanti pada kata saya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari Bapa Maria, yang menderita sengsara dan menderita Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang bertempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa,
kita menjadi putra dan putrinya yang terkasih. Oleh karena Kristus putranya telah hadir di tengah-tengah kita, marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai wujud syukur karena pemenuhan janji keselamatannya melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa umat. Bagi umat Allah, Allah Bapa yang Maha Baik, teguhkanlah umat-Mu agar selalu tekun dan setia dalam mewartakan kabar gembira keselamatan Putra-Mu Yesus Kristus bagi seluruh alam semesta. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, berkat kedatangan Kristus Putra-Mu, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka selalu berjuang demi kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yatim piatu, Allah Bapa penuh kasih, arahkanlah pandangan-Mu kepada para yatim piatu. Semoga mereka selalu menemukan tangan-tangan penuh kasih yang sanggup membantu mereka dalam memperjuangkan hidup di tengah kesulitan hidup. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, Allah Bapa Maha Kasih, teguhkanlah iman, harapan, dan kasih kami berkat kedatangan Kristus Putra-Mu, agar hidup dan karya kami semakin menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Bapa, kami berdoa untuk yang berulang tahun pertama, Angelina Jesslyn Galus. Semoga anak ini boleh menjadi berkat bagi keluarga, bertumbuh sehat dalam iman, harapan, dan cinta-Mu. Marilah kita mohon. Kita nih sejenak berdoa untuk kita semua agar hari ini boleh mengalami sukacita karena Yesus Kristus yang lahir di palungan. Kita beri tempat di dalam hati kita sehingga kita boleh bertumbuh dalam iman, harapan, dan cinta yang lebih besar lagi. Allah Bapa kami, dengarkanlah kiranya ungkapan hati putra-putrimu yang selalu berharap kepadamu, sumber keselamatan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lanjutkan. Semoga Allah
Allah Bapa kami, terimalah persembahan kami, lambang syukur dan cinta kasih kami kepadamu, yang telah lebih dahulu mencintai kami dalam diri Yesus Kristus Putramu yang menjelma. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini saat Santa Maria perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenangkan dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clement, Sictus, Cornelius, Ciprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan,
dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas dan sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepada-Mu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wahyu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan berkat dan rahmat surga. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan terai iman dan beristirahat dalam damai.
Kami mohon Tuhan, semoga Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat di dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu.
Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Ia lahir dalam kemiskinan dan kepapaan yang besar terhadap orang yang menderita. Ia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan Dia memikul kelemahan kami dan menanggung penyakit kami.
atas kelahiran Kristus yang akan segera kami rayakan. Semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima, kami dikuatkan dalam pengharapan untuk menyambutnya sampai kelak Ia datang kembali dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Selamat Natal. Kurang sama yang belakangnya. Selamat Natal. Bapak Kotok. Terima kasih juga atas nama dari wilayah 7 mengucapkan selamat Natal bagi Romo. Gereja dengan terima kasih. Teristimewa juga kepada umat seluruh stasi SP 1 Bunggalasi atas kesediaannya, kerelaan merelakan waktunya menyiapkan perayaan Natal pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bapak Petugas Keamanan dari sektor Kecamatan Gunung Agung, juga untuk Bapak Linmas yang telah menjaga dan mengamankan misa Natal pada kesempatan ini. Pengumuman gereja yang pertama yaitu kepada seluruh UMK bahwa kita diundang untuk melaksanakan Natal bersama melalui kemah rohani yang akan dilaksanakan di unit 6 pada tanggal 29 Desember 2022. Mohon bantuan ibu-ibu dan bapak. Mengucapkan selamat Natal kepada semua ya. Selamat Natal. Sekarang Natal bulan ya, selamat Natal. Semoga ya inspirasi Natal tetap bergema di hati tahun 2023 ya. Kita jalani dengan bersama. Amin. Menghalau kegelapan dosa dari saudara, dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan halal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.